Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Bina Remaja. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Pemuda Inspiratif, Ngopi Bareng Bina Remaja. Ya, saat ini saya sedang kedatangan tamu yang cukup inspiratif. Dia sekaligus idola saya, coach yang sangat fenomenal, Coach Adi Kuswanto. Bagaimana, Coach? Baik. Alhamdulillah, Coach Kiting. Sehat, Coach. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu, akhirnya bisa juga ngobrol-ngobrol bareng nih sama rekan saya yang udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba udah namanya udah melambung di atas. Ya, Mas. Masih di sepak bola putri nih? Ya, masih di sepak bola wanita. Kira-kira kenapa Mas jatuhnya pilihan atau konsennya di sepak bola putri? Apa ya? Sebenarnya sama dengan sepak bola putra ya. Waktu itu memang sekitar tahun 2010-an, tiba-tiba ada 3 orang anak itu datang ke saya. Dia tuh pengen latihan bola. Tak pikir di Indonesia waktu itu kan belum terlalu booming ya. Iya, benar. Tapi ya udahlah, karena dia sudah punya niat, akhirnya dia ikut latihan sama saya. Iya. Waktu itu masih pegang SSB berarti ya? Masih di SSB Putra. Jadi dari situ tergerak gitu untuk sehingga di jalur sepak bola putri ya. Berarti fokus di sepak bola putri mulai tahun itu Mas, 2007 itu? 2010. Oh, 2010. Udah mulai intens tuh ya ngelatih sepak bola putri itu. Ya awalnya cuman kalau kata di TV-TV awalnya coba-coba. Iya. Tapi terus dari mulai dua orang pemain, 3 orang sampai akhirnya tahun 2013-2014 saya megang tim di DKI. Waktu itu ada namanya Pertiwi Cup. Kira-kira terus apa sih yang menarik gitu Mas? Sementara kita kan rata-rata gitu sepak bola putra gitu ya. Karena emang di Indonesia tuh untuk kesempatan sepak bola putri kurang, dari event-eventnya juga nggak ada gitu. Nah kira-kira Mas Adi bisa konsen gitu Coach, apa gitu motivasinya? Ya, saya melihat di negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dia sepak bola wanita tuh sangat intens pembinaannya. Ya, bahkan bisa dibilang apalagi dengan negara-negara Asia yang benua yang kesana ya, seperti kayak Jepang, Korea. Mereka sudah bukan levelnya Asia lagi. Iya. Levelnya sudah dunia, bahkan Jepang sudah masuk Piala Dunia kan. Nah, sementara Indonesia sebenarnya potensinya sangat luar biasa, Coach. Ada ya. Kalau kita lihat dari Papua saja pemainnya juga luar biasa. Ya. Di Jawa juga sangat banyak sekali dan saya waktu itu kenal dengan salah satu pembina dari Queen Bandung ya, salah satu tim wanita yang ada di Jawa Barat. Akhirnya kita saling komunikasi dan berusaha untuk menaikkan level sepak bola wanita saat itu. Saya mulai intens melatih pemain-pemain putri dan dari saya bilang tadi 3 orang sampai akhirnya banyak pemain yang bergabung di tim saya. Tapi bisa dibilang kalau di level Kabupaten Bogor, Mas ini bisa dibilang pionirnya ya untuk sepak bola. Masa sih? Gitu, soalnya saya kira sebelum ini emang nggak ada gitu kan, atau mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas penggiat sepak bola gitu, terutama coachnya untuk yang bergerak di sepak bola putri ini jarang sekali dulu gitu. Ya mungkin ada ya, cuman mungkin mereka hanya bermain saja, tetapi tidak menuju ke arah prestasi gitu kan. Karena kalau saat itu saya pernah ke daerah namanya Ciapus, itu ada sepak bola wanita antar kampung, tetapi ya hanya sekedar main saja. Itu sepak kompetisi itu? Iya, ada sepak bola wanita yang memang saya melihat tuh ada beberapa pemain yang memang punya potensi,
tetapi tidak diarahkan cara Iya. main bolanya gitu loh. Jadi tetapi ketika saya mulai mengaktifkan di SSB, anak-anak pemain-pemain mulai diarahkan untuk bagaimana cara bermain yang Iya. benar, bagaimana cara pemanasannya. Itu kan disetarakan dengan laki-laki. Iya. Cuman mungkin programnya agak berbeda saja gitu Tapi aja. kalau melihat potensi gitu mas antara sepak bola, nah kalau sepak bola kan sebenarnya kalau di kita gitu mas, identiknya sama olahraga laki-laki gitu ya, agak ya keras, body charge langsung gitu kan coach. Kira-kira kendala-kendala yang paling mendasar gitu untuk membina para putri wanita-wanita kita bermain sepak bola gitu. Yang notabene lembut ya. Iya. Tapi kalau udah jadi gitu, jadi luar Sama juga. juga, iya sama juga. Bahkan kalau di sepak bola wanita itu kalau mau kasar bisa. Saya selalu menerangkan kepada pemain bahwa tidak ada bedanya sepak bola dengan olahraga lainnya. Ya, contoh misalkan karate. Iya. Itu cewek juga ada main karate dan bahkan Iya. dia sampai Benar, pukul-pukulan. Iya. Ya kan, pencak silat. Ya sama aja. Iya. Ya bedanya adalah di sepak bola ini adalah gerakannya multilateral. Multilateral itulah semua gerakan Kompleks, dipakai, ya. kompleks. Ada yang namanya lompat, ada namanya guling. Ya semuanya dipakai gitu. Dan memang saya selalu memberikan arahan kepada pemain bahwa sepak bola itu jangan dilihat dari kerasnya, tapi nikmatnya bermain itu dirasakan. Iya, benar di teknik Ya. gitu. Kira-kira kalau untuk usia minimal gitu supaya sepak bola putri kita bisa teknis secara teknis setara gitu kan, baiknya tuh dari mulai usia berapa gitu mereka untuk latihan sepak bola atau masuk sekolah sepak bola dan sebagainya. Hampir sama dengan sepak bola putra, hampir sama. Cuman mungkin memang putri ini gerakannya agak sedikit lambat ya. Kita harus sabar, benar-benar sabar. Dan satu lagi, ketika kita pegang tim atau membina sepak bola wanita putri ini, jangan sekali-kali berkata kasar. Gitu. Itu harus digarisbawahin. Ya. Nah, artinya lembut mereka. Iya. Jangan sampai kalau kita di cowok, ya mohon maaf kita bilang ya kebun binatang lah orang bilang ya. Kadang masih suka keluar kan, tapi kalau di cewek itu sebisa mungkin jangan sampai keluar. Ya, karena hatinya wanita itu bagaimana sih? Iya, benar-benar. Lembut ya. Iya, maunya dimengerti. Ya, maunya dimengerti. Iya, kalau laki-laki selalu salah, kalau mereka selalu benar gitu ya. Nah, dia punya pasal masalahnya. Pasal 1 dia selalu benar. Pasal 2 kalau dia salah, dia balik pasal lagi. itu. Itu luar biasa. Iya, Mas. Jadi gini guys, mulai di SSB nih ya, pembinaan usia dini kan gitu. Kalau misalnya mereka, oke lah kalau misalnya 12 tahun ke bawah mereka bisa gabung ya. Nah, untuk 13 tahun ke atas kan harusnya mereka udah punya kompetisi sendiri. Ya, betul. Itu yang kesulitan di kita. Ya. Gimana? Memang di aturan FIFA setelah 13 tahun pemain putri tidak boleh bermain bersama laki-laki. Aturannya seperti itu. Dan kalau pemain putri itu misalkan ada turnamen U10 ya, under 10 misalkan ya. Pemain putri ini kalau dia 11 tahun masih boleh ikut. Dijeda setahun. Gitu. Jadi kalau ada turnamen 12 tahun berarti dia usia 13 masih boleh ikut. Tetapi setelah 13 tahun pemain putri tidak boleh dicampur dengan pemain putra. Maksimal adalah 13 tahun. Karena apa? Secara apa namanya? Body, secara postur, dia mohon maaf kalau di putri mungkin sudah mulai kelihatan beda. Nah itu yang tidak boleh jadiin satu. Nah, terus mungkin ya kendalanya kalau di kita untuk ini coach, untuk level daerah, level nasional gitu jarang sekali gitu kompetisi untuk yang wadah itu ya. Ya, sekarang ini memang turnamen di usia 14 tahun ke bawah belum ada. Belum ada. Terakhir yang ada tahun 2019 itu adalah usia 17, under 17 ya. Waktu itu yang ngadain adalah Menpora, Kemenpora. Nah,
tahun ini sebenarnya akan ada turnamen under 16. Under 16, 17 dan 19. Itu di apa tuh? Bawa federasi atau Itu kalau yang U16 itu di bawah ASKAP. Asprof. Asprof. Nah, U17 itu yang melakukan operatornya adalah Kemenpora. Sementara yang U19 tuh Asprof lagi. Yang nantinya jenjang berikutnya adalah dia ada Pertiwi Cup tingkat nasional. Itu. Nah, sementara ini kesulitannya adalah ketika memang sejauh ini turnamen di under 10 ya atau kelompok umur 10, kelompok 11, 12 itu jarang. Karena memang di SSB pun jarang tim yang memiliki pemain yang sebanyak itu gitu loh. Iya. Ya sebenarnya itu jarang digabungin terus. Ya paling di saya aja yang usia 12 paling banter 5. Paling banter 5. U15 ya agak lumayan banyak. Ya sekarang ini saya lagi pingin punya rencana membuat plan bahwa saya ingin membentuk tim under 10 putri. Under 12 putri. Ya, karena saya ingin di tahun mungkin di 2 tahun mendatang saya bisa berpartisipasi dalam sebuah ajang yang levelnya dalam tanda kutip sampai dunia yang disponsori oleh salah satu produk air minum yaitu. Jadi saya ingin di suatu saat saya bisa menyertakan satu tim tapi putri. Saya punya keinginan seperti itu. Nah sekarang saya sedang membuat plan supaya bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah dasar, ya, supaya saya bisa dapat sumber daya manusianya. Ini kayaknya cocok jadi ini Mas, Menteri apa? Menpora Perikanan ya. Menteri Perikanan. Apa ya? Kan dari bergelut dengan sepak bola putri gitu kan udah lama gitu, dan itu butuh motivasi, butuh energi yang luar biasa gitu kan. Kalau di sepak bola putra mah ya udah biasa gitu kan. Kalau misalnya kita semangat karena emang kita pelatih gitu kan. Betul. Terus nah kira-kira tentunya banyak banget nih suka dukanya. Kira-kira dukanya dulu dah. Kira-kira halangan tangannya gitu. Untuk menggeluti sepak bola yang bisa dibilang kalau di Indonesia tidak lazim gitu kan. Kalau mungkin udah inilah gitu. Nah, dukanya saya pernah di tahun 2013 harus datang ke orang tua pemain satu persatu, menjelaskan bahwa sepak bola itu aman buat wanita. Karena mereka banyak kan yang latihan datang tanpa izin orang tua. Gitu. Betul. Saya waktu datang ke rumah pemain satu-satu, saya menjelaskan, menerangkan, dan apabila memang orang tua setuju, ya udah kita lanjut. Tetapi kalau orang tua tidak setuju, ya saya tidak akan memaksakan. Ya, saya juga meminta buat pemain jangan berusaha untuk melawan, karena memang mohon maaf waktu itu orang tua merasa tabu bahwa itu kan sepak bola hanya untuk laki-laki saja. Bahkan sampai sekarang pun ada beberapa daerah yang tidak mengizinkan sepak bola digelar di daerahnya. Ada beberapa daerah di Indonesia. Ya, tapi sejak ya dukanya saya harus memberikan penjelasan secara nyata, memberikan penerangan yang benar-benar real. Artinya orang tua jangan sampai tidak percaya dengan apa yang kita lakukan. Karena apalagi waktu itu pemainnya adalah pemain yang usianya menginjak dewasa. 16 tahun, 17 tahun, menyenangkan sekali kan? Iya. Orang tua, waduh. Apa-apaan ini? Ya, saya jelaskan. Makanya bahkan saya juga tidak jarang membawa pemain-pemain itu ke rumah saya untuk memperkenalkan dengan pasangan hidup saya, bahwa ini loh pemain sepak bola putri. Dia kenal, jadi tidak perlu nanti saya dicurigai ketika saya melatih. Nah, lagi bahwa di sepak bola wanita itu tidak seperti sepak bola pria secara biaya. Ya, secara biaya. Mungkin kalau di SSB sekarang iuran berapa per bulan ya. Bisa menjadi menjadi biaya operasionalnya. Tetapi di sepak bola wanita
mungkin bahkan sampai sekarang ada beberapa tim itu yang harus menyediakan fasilitas untuk mereka datang ke lapangan. Asal mau ya udah alhamdulillah istilahnya. Iya, gitu betul. Berarti butuh kerja keras, semangat yang luar biasa itu. Nah, ini Coach, itu kan dari personal ya, pribadinya sampai orang tuanya gitu. Nah, untuk berjuang ke federasi gitu, terutama level kita lah kabupaten gitu. Pertama bergerak ke situ, responnya seperti apa gitu? Ya, waktu itu memang saya kan memang dikenal ya waktu itu sepak bola wanita. Masa sih? Gitu, pasti orang gitu. Karena ketika waktu itu kan saya membuat tim sepak bola wanita itu di Kelapa Nunggal ya, di salah satu SSB di Kelapa Nunggal. Dan ketika ada uji coba dengan SSB lain, rata-rata ya orang yang datang ke situ bukan nonton anaknya main bola, tapi nonton latihan pemain saya. Ya kan? Apalagi kalau yang udah bapak-bapak itu kan ya. Loh, ini kok ada pemain cewek ya? Jadi apa ya? Jadi mereka negatif. Ya, tapi saya selalu menerangkan kepada pemain saya bahwa cobalah pakainya selalu rapi. Ya, panjang, terus ditutup pakai legging misalkan atau apa. Tetapi memang saya selalu berbicara kepada teman-teman yang ada waktu itu di federasi bahwa ini adalah potensi sepak bola. Ya, potensi sepak bola di Kabupaten Bogor yang saya lihat memang banyak sekali talentanya. Ya, bahkan di salah satu pemain di Kabupaten Bogor itu asalnya dari Gunung Putri ya. Ya, mungkin Coach Hayat juga kenal siapa dia. Itu salah satunya. Ya, itu baru saya lihat dari satu kecamatan. Sementara di Bogor kan ada 40 kecamatan kalau salah ya. Berarti talentanya mungkin 40 orang kan. Satu tim lebih dari cukup. Iya, betul. Dan itu waktu itu federasi langsung mengapresiasi atau ada apa ya sedikit underestimate kayak tadi atau jangan mulus-mulus aja atau gimana? Enggak, karena memang waktu itu sepak bola wanita tuh masih dalam tanda kutip terpinggirkan. Mau kemana sih arahnya? Ya kan, bahkan ada statement yang mengatakan bahwa ini tidak ada hasilnya, Coach. Udahlah, mending sepak bola wanita pria saja. Saya bilang saya tidak. Saya akan tetap melanjutkan sepak bola wanita. Ya, bahwa saya akan memperjuangkan sepak bola wanita ini di Kabupaten Bogor supaya saya bilang bahwa Kabupaten Bogor menjadi salah satu sentral pembinaan sepak bola wanita. Wah, ini yang luar biasa, motivasi, dedikasi dan juga apa ya istilahnya benar-benar idealisme yang luar biasa gitu Coach. Ya, kalau melihat tantangannya, aduh. Nah, sekarang mulai terbukti lah gitu bakat kerja keras dan sebagainya gitu kan, prestasi sudah tercapai, tinggal sukanya gitu Coach. Kira-kira momen yang paling apa ya Coach, wah ini kerasa buah hasil kerja keras. Ya, salah satunya ketika pemain binaan kita menjadi salah satu anggota timnas. Ya, ketika dia di pinggir lapangan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia cukup, saya merinding kadang di luar tuh kadang ketika dia bertanding di mana, misalkan dia di luar negeri main ya, saya selalu melihat seremoninya, menantikan bahwa dia akan disut. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Terus dia bisa WA, misalkan dia ngasih informasi, Om saya lagi main di sini dong, di Thailand misalkan. Terus itu sudah sangat luar biasa sekali. Sukanya betul. Yang selanjutnya ya memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Artinya bahwa ketika salah satu binaan kita menjadi salah satu pemain timnas, itu adalah prestasi puncak bagi seorang pelatih. Di samping kemarin juara Liga 1. juara 2. Kita berhasil membuat derby Jawa Barat ya. Derby Jawa Barat ya dengan Persib Bandung. Sama Persib Bandung ya. Waktu itu soalnya saya
apa ya, sedikit kaget juga plus salut juga waktu launching pertama tuh Tirakabo gitu. Soalnya Nonton ya? Iya, waktu itu kan Borneo PS Tirakabo ya, yang di Liga versus 1-nya. Saya itu bawa anak-anak ini anak Boy-boy ya? boy terus saya di atas gitu kan. Tirakabo, wih, Coach Adi luar biasa. Penantiannya akhirnya membuahkan hasil. Nah itu, jadi apa ya, inspirasinya adalah buat anak-anak muda sekarang gitu ya, buat para remaja, berarti kan apa yang kita impikan kemudian jangan terus bermimpi, kita kejar dan kita wujudkan, mungkin itu ya Coach ya. Jadi jangan patah semangat ya, karena itu proses, jatuh itu proses gitu, kemudian kita bangkit lagi dan menjadi sesuatu gitu. Dan intinya bahwa semuanya berawal dari mimpi, lalu kita kejar, kita lakukan. Ya walaupun memang di tengah-tengah nanti pasti ada batu sandungan, yaitu mungkin untuk menguji kita, kesabaran kita. Seperti orang ibaratnya menggali emas, ya jangan sampai berhenti pada saat galian terakhir. Kan orang selalu begitu. Iya. Terus harapannya nih Coach, harapan Coach sendiri untuk sepak bola wanita khususnya di Kabupaten Bogor, kemudian umumnya di level nasional gitu, harapannya kira-kira? Sekarang ini saya lihat sudah mulai banyak SSP yang membuka kelas untuk sepak bola wanita. Menurut saya ini sangat luar biasa. Saya juga sangat bangga sekali apa yang saya lakukan dulu ternyata sudah mulai membuka. Ya, orang-orang sudah mulai, pembina-pembina sudah membuka bahwa sepak bola wanita itu memang ada jalur prestasinya gitu. Nah harapan saya memang ada federasi juga harus memberikan perhatian, ya bentuk perhatiannya mungkin sama dengan sepak bola pria juga. Berikan fasilitas-fasilitas yang penunjang supaya sepak bola putri itu bisa berlatih secara maksimal. Karena gini Coach, sepak bola putri itu ketika latihan ada satu aspek yang harus sangat diperhatikan. Privasi terutama ya. Privasi, artinya ketika dia butuh locker room, betul. butuh MCK. Sepak bola putri itu menyenangkan. Kalau bagi saya menyenangkan. Kenapa? Kalau sepak bola pria kita panggil, ayo latihan, dia pakai baju segala macam, nyampe lapangan. Tapi kalau putri enggak, dia dandan dulu, ya, pakai bedak dulu, pokoknya. Jadi kita harus tahu tuh, dia harus paham. Dia nggak bisa langsung kenapa telat, nggak bisa. Gitu. Nah di lapangan itu kalau tidak ada fasilitas itu yang sangat menurut saya tidak bisa mendukung mereka untuk berlatih. Iya. Mereka juga ya gimana gitu ya mau latihan. Jiwa feminimnya dia masih ada di lapangan, biasa di lapangan. Bahkan dia make upan, ya kan, dia riasan dulu, pakai minyak wangi gitu kan. Jadi berbeda dengan pria yang mungkin, mohon maaf, ketika dia datang ke lapangan lepas celana, ganti celana, langsung masuk ke lapangan. Oke lah, tapi kalau cewek nggak bisa seperti itu. Aspek itu yang detail-detail seperti itu harus perhatikan. Ya, jadi sekarang juga saya lagi mencari solusi bahwa kalau bisa sih setiap di kecamatan ada stadion yang stadion yang memang punya fasilitas untuk locker room, supaya ketika anak-anak kita pemain putri ingin berlatih, dia nggak canggung untuk berganti pakaian. Ya itu aja sih harapan saya. Semoga kedepannya di sepak bola wanita Bogor ini terus berkembang, ya. Federasi juga memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, terus juga untuk kompetisi-kompetisi. Iya betul, saya bikinlah suatu event yang memang ditunggu oleh para pemain wanita itu. Betul. Nah, bicara ke belakang kemarin Coach, flashback kemarin pegang Tirakabo Putri gitu kan, juara 2 gitu. Itu awalnya seperti apa tuh prosesnya tuh? Bisa direkrut sama Tirakabo? Ya kebetulan direktur akademinya Tira Persikabo itu Coach Jul, Coach Jul, kebetulan
saya sudah berteman dengan Coach Zul itu dari tahun 2012. Waktu itu ketemu dengan saya waktu saya ada uji coba sepak bola wanita di sekolahan Tiara Bangsa di daerah arah Pondok Gede sana. Nah itu saya kenal sama Coach Zul dan terus berlanjut. Karena saya komitmen tadi, saya bilang saya terus konsisten di sepak bola wanita ya, dari mulai tahun 2012 tuh saya terus konsisten, komitmen, dan Coach Zul ternyata memang memperhatikan apa yang saya lakukan sampai pada akhirnya ketika Tira membentuk tim putri, Coach Zul pertama kali menghubungi saya. Udah nggak siapa-siapa lagi deh. Seorang lagi di Bogor nih. Iya, orang yang tepat itu. Itu bahkan ditelepon jam 12 malam. Berarti dia juga langsung pertama kali bicara masalah Tira Kaum Putri kan ya? Ya, waktu itu kan beliau habis dari, kalau nggak salah, kongres di Jakarta ya. Begitu kongres itu memunculkan bahwa Liga 1 akan dijalankan. Beliau malam itu langsung telepon saya. Suatu kehormatan buat saya. Udah nggak ragu-ragu lagi, ambil langsung ya, walaupun memang nanti nggak tahu seperti apa program latihannya. Karena kan saya juga bekerja, artinya ya alhamdulillah dengan dukungan banyak teman, dengan salah satunya Coach Kiting juga. Yalah, kita jalankan saja. Iya, kira-kira nih ke depan nih setelah dari Tira Kabo, kalau misalnya nanti Covid selesai, terus kemudian Liga bergulir lagi gitu, terus Liga Putri juga digelar lagi, kira-kira mau melangkah kemana nih? Ada tawaran dari mana gitu? Belum berani berspekulasi apa? Informasi terakhir bahwa ada kemungkinan Liga akan digelar di bulan September tahun ini. Jika memungkinkan semua kondisinya aman, di bulan September akan digulirkan lagi. Ya mudah-mudahan ada rezeki buat saya lagi. Iya, amin. Untuk saat ini tidak berpikir kemana-mana dulu, ya, karena saya juga punya ikatan, ikatan kedaerahan. Artinya kalau misalkan Tira Persikabo Putri masih ingin saya yang melatih, ya siap. Insya Allah siap. Kalau timnas gimana? Siap juga. Butuh proses. Ya, mudah-mudahan apa prosesnya itu amin. Mudah, mulus dan sebagainya gitu kan. Soalnya kita kan butuh sosok seorang coach yang benar-benar dedikasinya luar biasa, loyalitas terbiasa. Ini timnas gitu, apa kan. dulu nih? Timnas Putri. Timnas Putri apa dulu nih? Sepak bola atau yang lain? Sepak bola. Gitu, jadi supaya sepak bola putri kita harganya terangkat lah gitu Mas. Soalnya kita lihat emang kalau di luar negeri gitu ya, Eropa, Amerika dan sebagainya gitu, benar-benar udah level kompetisinya satu, kedua timnasnya, aduh permainan luar biasa benar. Udah kayak cowok ya. Iya, udah kayak cowok, benar-benar skill individunya dan sebagainya gitu, ngeliat trainingnya juga luar biasa. Terus sekarang dari Asia kan udah ngikutin Jepang kayak seperti tadi coach sebutkan itu gitu. Nah, dengan luas daerah kita kan nggak menutup kemungkinan gitu coach ya, supaya kita berprestasi gitu kan. Terus sekarang coach terakhir nih, kira-kira pesan nih buat generasi muda gitu, terutama untuk para putri-putri di Indonesia gitu, sepak bola ini apa sih gitu? Ya, saya hanya ingin menekankan bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang menyenangkan. Ya, di sepak bola itu banyak diajarkan berbagai ibaratnya filosofi yang di kehidupan itu dilakukan ya, dari mulai respect, dari mulai kerjasama, banyak sekali yang akan didapatkan ketika kita bermain sepak bola ya. Nah, buat kalian yang memang suka dengan sepak bola ya, dan memang ingin menjadi pemain sepak bola yang memang benar-benar berprestasi, ya lakukan dengan sepenuh hati ya. Kerjakan latihan secara teratur, mengikuti instruksi pelatih yang memang ada di sekitar kalian ya, dan jangan pernah berhenti
sebelum kalian sukses. Gitu aja. Terakhir coach, pesan-pesan ini buat kita semuanya nih, gitu, terutama buat generasi muda semuanya. Ingat coach kan bergerak di sepak bola wanita ini dari nol, bisa dibilang seperti itu, kemudian sampai dengan posisi seperti sekarang ini, udah megang Liga 1 dan sebagainya. Bukan mustahil nanti juga ada digelar lagi Liga 1 Putri. Amin. Dan mudah-mudahan jadi di bawah komando coach lagi nih. Gitu. Amin, amin. Kira-kira yang membuat coach ini bertahan gitu, inspirasi atau motivasi kuat gitu, dari nol sampai sekarang, from zero to hero lah istilahnya gitu. Kira-kira apa coach gitu untuk pemuda, generasi muda semuanya? Yang pasti impian. Semua orang pasti punya impian. Nah, seperti halnya 12 tahun atau 10 tahun yang lalu, bahwa saya punya impian bahwa sepak bola wanita Indonesia suatu saat akan menjadi sepak bola yang berprestasi. Ya, sepak bola wanita Indonesia suatu saat akan banyak diminatin, dan sepak bola wanita Indonesia suatu saat akan dimengerti oleh para orang tua. Itu. Jadi impian saya waktu itu seperti itu. Jadi buat generasi muda yang dalam bentuk apapun kalian yang pengen berprestasi, dia tidak hanya di sepak bola, di apapun, ya, pastikan impian Anda di suatu saat bahwa akan tercapai. Jangan pernah berpikir saya gagal, tapi berpikirlah ketika saya sukses. Itu aja coach. Jadi jika mempunyai mimpi, buat generasi muda bangun dan kemudian wujudkan mimpi itu. Kira-kira begitu. Betul. Ya, terima kasih kepada Coach Adi Kuswanto, ex pelatih Tirapabo Putri Liga 1, dan terima kasih atas semuanya. Jangan lupa channel kita dukung, like, share, kemudian subscribe di Bina Remaja Official 04. Dan ini Coach, ada channel YouTube-nya Coach untuk Instagram. Oh ya. Channel saya di Adi Coach Channel, jangan lupa ya. Sama dengan Coach Giting, like, subscribe atau share. Tapi belum banyak sih videonya. Hari ini mungkin akan nambah satu ya. Siap. Oke. Terima kasih semuanya dan salam jumpa kembali, salam kompak, salam Bina Remaja. Oke. Terima kasih Coach.